Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali merefleksikan gema kita pada hari ini. Karena itu biarlah kita boleh sungguh-sungguh menyambut firman ini dengan penuh sukacita dan kita memohon pertolongan daripada Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan berkati waktu kami, biarlah ini menjadi waktu di mana kami kembali berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan kita hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-8. Saya memohon saudara untuk sungguh membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Karena saya tidak akan membaca keseluruhan ayat di dalam pasal ini, saya hanya akan membacakan ayat yang pertama hingga yang ke-7. Tapi saudara silakan untuk membaca secara menyeluruh bagian ini. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah Bildad orang Sua, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Saudara, saya yakin sekali setiap kita bukan ingin, tetapi pasti punya sahabat, bukan? Saya sendiri punya sahabat, saudara. Kita punya sahabat karena kita percaya bahwa sahabat adalah seseorang yang akan selalu hadir dalam kehidupan kita untuk mendengarkan setiap cerita hidup kita, entah itu cerita yang mendatangkan sukacita atau cerita duka dari kehidupan kita yang mungkin kita sampaikan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, berbagai penderitaan dalam hidup kita. Kita bisa bercerita karena kita tahu bahwa seorang sahabat pasti akan memberikan kita dukungan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bukan? Karena itu kita senang sekali jika kita punya sahabat dalam hidup ini. Demikian juga dalam kehidupan Ayub. Ayub, saudara, orang yang juga memiliki sahabat. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, kita menemukan bahwa Ayub memiliki seorang sahabat yang bernama Bildad. Nah, saudara, Ayub menceritakan atau menyampaikan keluh kesahnya tentang penderitaan yang dihadapinya. Namun kita melihat respon yang dilakukan oleh Bildad, saudara, yaitu apa? Bildad yang mendengar Ayub yang berkeluh kesah pada saat itu menganggap bahwa Ayub ini sedang membela diri. Dan Ayub merasa bahwa dia tidak bersalah. Ya. Dan sikap daripada Bildad ini sama dengan sikap sahabat Ayub yang lainnya, yaitu Elifas. Di mana saudara, ketika Ayub berkeluh kesah, justru Elifas pun mendakwa atau menuduh bahwa Ayub saat itu dengan sengaja menuduh Allah sudah membengkokkan keadilan dan kebenaran. Padahal Ayub itu hanya sekedar sharing, hanya sekedar berkeluh kesah karena penderitaan yang dialaminya pada saat itu dan karena ketidaktahuannya apa yang menyebabkan dia harus mengalami penderitaan yang begitu rupa. Di sini perlu kita sadari bahwa Ayub, saudara, sebenarnya tidak pernah dengan tegas menuduh bahwa Allah itu tidak adil atau tidak benar. Tidak, saudara. Ayub tidak pernah berkata demikian. Namun di sini kita melihat bahwa sahabat-sahabatnya ini mendakwa Ayub bahwa Ayub sedang menganggap Allah tidak adil dan melakukan ketidakbenaran dalam kehidupannya. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara. Bildad beranggapan bahwa kematian daripada anak-anak Ayub itu ya karena disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang keempat tadi yang kita baca. Saudara, walaupun mungkin benar ya, kita tahu bahwa dosa bisa mengakibatkan terjadinya malapetaka atau penderitaan atau masalah dalam hidup ini. Tetapi kita harus sadar betul bahwa tidak berarti semua malapetaka, semua penderitaan, semua masalah yang dihadapi itu diakibatkan karena dosa orang tersebut.
Kita lihat sendiri contoh yang nyata di dalam Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta, saudara. Di mana murid-murid mempertanyakan kenapa dia bisa buta, apa mungkin karena dia berdosa atau kesalahan orang tuanya, saudara ya, yang kita bisa lihat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Namun di sini kita menemukan bahwa dia mengalami kebutaan bukan karena dosanya, saudara. Saudara, namun di sini kita melihat bahwa Bildad berpendapat bahwa Ayub seharusnya memakai kesempatan yang ada untuk bertobat. Dan jangan sampai melupakan Allah. Ayub seharusnya mencari Allah. Nah, di sini kita menemukan bahwa secara tidak langsung, saudara, Bildad menganggap bahwa Ayub ini sudah melupakan Allah. Dia tidak mencari Allah. Padahal kita tahu bahwa tindakan Ayub, saudara, mengungkapkan perasaan kepada Allah ini mau menunjukkan bahwa Ayub justru sedang mencari Allah. Dia ingin menemukan jawaban atas pergumulannya kepada Allah. Ayub tidak melupakan Allah. Elifas, saudara, sahabatnya yang lain, mempertanyakan kesalehan Ayub. Sedangkan Bildad itu mempertanyakan integritas Ayub. Apakah Ayub ini betul-betul selama ini orang yang hidup jujur, bersih di hadapan Allah? Padahal kita tahu sendiri, Allah sendiri memuji Ayub, bukan? Dia seorang yang saleh dan jujur. Dan di sini kita menemukan bahwa keberanian Ayub mengemukakan kesalahannya, bukan kesalahannya, tetapi kegelisahannya, keluh kesahnya. Itu merupakan satu wujud kejujuran Ayub di hadapan Allah dan menanyakan kepada Allah tentang kesalahannya. Karena Ayub sadar betul kalau memang dia bersalah, dia telah melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Allah, maka dia bersedia untuk dikoreksi oleh Allah. Dan ini adalah sikap yang benar, saudara. Kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita perlu ada seseorang yang mengoreksi kita, bukan? Supaya kita tahu apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang jadi pelanggaran kita. Dan kita belajar untuk berubah, dan kita akan menjadi pribadi yang baik. Itulah yang dilakukan Ayub. Ayub berani jujur di hadapan Tuhan, mempertanyakan tentang dirinya di hadapan Tuhan. Artinya bahwa Ayub siap untuk dikoreksi oleh Allah. Nah, saudara, inilah contoh kehidupan orang yang berintegritas, saudara. Orang yang berintegritas adalah orang yang terus berusaha untuk hidup bersih dan jujur di hadapan Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa orang yang berintegritas bukan berarti bahwa dia akan bebas dari penderitaan. Oh tidak, saudara. Penderitaan, masalah, pergumulan itu pasti akan dihadapi oleh semua orang. Baik itu orang yang berintegritas maupun orang yang tidak berintegritas. Penderitaan itu justru, saudara, di dalam kehidupan orang yang berintegritas untuk menguji integritas orang tersebut. Serta merangsang keberanian untuk bisa menghadap hadirat Allah. Saudara, di dunia yang begitu bobrok saat ini, kita tahu betapa sulitnya kita untuk menemukan orang-orang yang hidup bersih dan jujur. Bahkan dalam kehidupan banyak orang percaya pun, kita sulit untuk menemukan orang yang benar-benar bersih dan jujur, saudara. Oleh sebab itu, saudara, sangat dibutuhkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang hidupnya berintegritas, yaitu hidup yang berani, hidup jujur, hidup bersih di hadapan Allah. Dan setiap orang yang hidup bersih dan jujur di hadapan Allah, sudah pasti, saudara, dia orang yang berintegritas di hadapan manusia juga. Oleh sebab itu, saudara, mari kita datang kepada Tuhan, memohon dan meminta pertolongan kepada Tuhan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang berintegritas. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Dia untuk terus mengoreksi diri kita. Kalau seandainya ada hal-hal yang keliru, yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita minta Tuhan tolong kita, supaya kita boleh benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita boleh datang dengan penuh kejujuran di hadapannya, dan punya hati yang siap untuk dikoreksi. Maka dengan demikian, saudara, kita menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki integritas di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu mari kita belajar dari sikap hidup Ayub, saudara, yang terus bersih dan jujur di hadapan Allah, sehingga kehidupannya benar-benar menjadi kehidupan yang mendapatkan pujian dari Allah, bahwa dia seorang yang saleh di dalam seluruh kehidupannya.
kita mohon pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami untuk seperti Ayub. Kami menyadari betapa seringkali penderitaan yang kami alami bukan karena kesalehan kami, tetapi justru karena banyak sekali kesalahan yang telah kami lakukan, pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, sekalipun kami ada masalah, penderitaan, pergumulan, kami Tuhan tetap belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Jika penderitaan yang kami hadapi saat ini karena dosa kami, tolong koreksi kami. Tapi jika penderitaan yang kami hadapi ini bukan karena kesalahan dan dosa kami, tolong kami untuk kuat menjalaninya, untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus memuliakan Engkau. Tolong kami Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian refleksi Gema kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.